Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 12 April 2020, Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 20, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari yang terkasih, Paskah memberi kita cahaya harapan sebagai manusia berdosa. Seorang berdosa sering dijauhi oleh dunia sekitarnya. Tuhan yang bangkit memberi celah harapan bahwa diri yang berdosa masih punya tempat dan kesempatan untuk menimba rahmat ilahi. Yang dituntut dari kita hanyalah tobat. Saudara-saudari yang terkasih, pesta Paskah adalah pesta kemerdekaan Kristus atas dosa dan maut. Pesta kemerdekaan ini, pesta kemerdekaan kita, kemerdekaan yang menjadi dambaan manusia sepanjang zaman. Kemerdekaan sejati adalah janji Allah bagi manusia, dan kini kerinduan manusia dan janji-janji Allah bagi manusia terpenuhi dalam diri Yesus yang bangkit mulia. Inilah alasan kita bersyukur dan bergembira serta mengagungkan kebesaran kasih Allah. Hal ini ditandai oleh sebuah makam yang kosong. Saudara-saudari terkasih, makam kosong bagi Yesus adalah sebuah kemenangan, tanda kemerdekaan, tanda kebangkitan. Makam kosong adalah tanda bahwa Allah berkarya melintasi kubur, jauh melampaui peristiwa kematian. Allah menciptakan alam baru bagi Yesus, alam yang bebas merdeka, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bahkan oleh kuasa manapun. Allah menghancurkan kuasa kegelapan, kuasa penjajahan dosa dan maut. Yesus bangkit jaya dan mulia. Saudara-saudari yang terkasih, makam kosong bagi para pengikut Yesus adalah menjadi tanda iman dan tanda kemerdekaan. Semula para murid kesayangan Yesus itu panik, bingung melihat kubur kosong. Dikira jenazah Yesus dicuri atau diambil oleh tukang kebun. Mereka itu dipanggil untuk memahami tanda kebangkitan dalam makam kosong. Maria Magdalena perlahan memahami dan mengimani Yesus yang bangkit. Sapaan Yesus yang bangkit itu menjadikan dia penuh semangat, penuh gairah, penuh kemesraan. Petrus yang pada mulanya kurang percaya itu kemudian percaya juga. Yohanes, sang murid kesayangan Yesus itu, ia melihat dan percaya. Muncul di sini sikap baru, yakni penuh semangat, penuh gairah.
Saudara-saudari yang terkasih, percaya bahwa Yesus sungguh sudah bangkit. Iman akan Yesus yang bangkit membuat mereka kembali bergairah, bersemangat, menjadi tidak takut dan gentar, memberikan harapan baru. Ada kegembiraan dan sukacita, ada kekuatan baru, hidup baru. Bahwa penderitaan dan kematian sebagai arah baru menuju Allah yang hidup. Ada masa depan, menjadi manusia baru, memiliki hati yang terbuka, penuh iman, menjadi manusia kebangkitan. Saudara-saudari yang terkasih, bagi kita, makam kosong menjadi tanda iman dan tanda kemerdekaan kita. Kita merayakan kemenangan kita atas kuasa dosa dan maut di dunia ini. Kristus yang bangkit membangkitkan iman kita, agar kita percaya kepadanya sebagai harapan tunggal kita. Membuat kita semakin berani, tidak putus asa ketika pengalaman salib dan penderitaan yang kita alami. Kristus yang bangkit telah membebaskan, memerdekakan kita menjadi manusia baru, manusia Paskah, manusia kebangkitan yang memberikan harapan dan kepastian bagi mereka yang telah kehilangan iman dan harapan, yang tidak lagi percaya akan Kristus yang bangkit. Saudara-saudara yang terkasih, kita membiarkan Tuhan bertindak dan melakukan hal yang besar dalam ketidakberdayaan kita. Membiarkan Tuhan menggulingkan batu besar dari hati kita, batu kesombongan, dosa yang menutup pintu hati kita untuk mengalami Kristus yang bangkit harus digulingkan. Paskah yang menggembirakan, penuh sukacita dalam diri manusia yang bangkit bersama Kristus. Semoga hati kita pun menjadi sebuah kubur yang kosong dan terbuka agar diisi oleh terang kebangkitan yang membebaskan, yang memerdekakan, menjadikan kita manusia Paskah, manusia kebangkitan, manusia baru. Ya Tuhan Yesus, aku bersorak gembira karena Engkau telah bangkit menyelamatkan dan membangkitkan aku. Pujilah Tuhan. Haleluya. Amin.